Mas Imam, Mas, kuat ayo. Ini udah mau ah, petang, Mas. Apa kita mau istirahat di sini? Kita sudah istirahat bola pagi. Saya pun sudah menguatkan tenaga, tapi Bismillah, Mas. Ayo, Mas. Apa musa papa? kalau kamu mapa saya, malah kamu yang akan pingsan. Nah iya, maka dari itu. Ayo, bisa Mas, bisa Mas. Bismillah. Yuk. Saya kasih tenaga dulu. Bismillah. Ya, makan daun sampai Mas. Udah yuk, Mas. Sarinya aja yang dimakan itu dilepeh. Sarinya aja, Mas. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas. Kita nyari ini. Nyari siapa tahu ada air di atas. Ini ada pohon pring kan biasanya nyimpen air loh, Mas. Di pohon pring, Mas. Yuk. Bismillah. Allah, ya Allah. Iya, kita ngikutin jalan ini. Astagfirullah. Itu kan ada bambu, Mas. Nanti kita ambil air di bambu itu kan depanmu kan ada bambu tuh. Tapi kita cari alat. Kan untuk pakai apa? Oke. Dia pakai batu atau apa? Mas. Astagfirullah. Mas. Aduh, malah pingsan Mas Imam. Ini kondisi kita juga, ini saya juga kelelahan juga ya teman-teman ya. Sini. Coba. Lurusin kakinya. Lurusin. Senderannya bisa enggak? Kita istirahat dulu sini nggak apa-apa lah, Mas. Ini pas sakit nih. Nanti kalau sesak nafas malah nggak bisa nafas gimana? Ini udah. Itu dipakai aja. Saya sudah masak kita sudah jadi istirahat dan masak. Kalau kita tidak ada makanan atau minuman, mungkin saya akan mati di sini. Enggak. Pasti di sana, Mas kok bisa melanjutkan perjalanan saya? Ya enggak, kita kan berangkat berdua Mas Imam. Kita harus bareng-bareng saya.
tugas ini. Saya harus itu Mas Eko kalau saya mati. Jangan bilang seperti itu. Udah, kamu nggak usah bicara, nggak usah itu. Kamu istirahat dulu sebentar. Wahai manusia, Masih mau dengar nggak? kuatkanlah jiwa dan ragamu manusia. Sebentar lagi kau akan sampai ke pilar berikutnya untuk diuji kemampuanmu. Maka bersabarlah. Ya kan Mas? Dengar, Mas. Jangan kau menyerah. Bergegaslah, wahai manusia. Ujian kali ini harus kau selesaikan sebelum matahari terbenam. Semoga kalian berhasil. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ayang. Kamu dengar nggak? Kamu duduk. Kita. Coba berdiri, Mas. Udah lumayan nggak? Apa kuat Mas Eko? Coba dulu, coba. Berdiri, bismillah itu. Nanti saya akan Apa mati. ya, kan di depan, sudah Akan dekat. mati kelaparan Mas Eko. Teman-teman, ini saya coba cari air ya untuk Mas Imam. Subhanallah, Mas. Oke, saya mau cari dulu. Saya mau nyari, mungkin di sebelah sana ada. Nanti kembali ke sini buat kasih air Mas Imam ya. Biasanya di pohon pring atau di pohon bambu ini biasanya ada air ya. Nanti saya nyalakan kamera kembali, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup dulu, tutup bos. Alhamdulillah, teman-teman. Tadi walaupun saya dapat airnya cuma dikit, tapi semoga bisa membantu menghilangkan rasa haus dari Mas Imam ya. Sebenarnya kita kalau mau ambil air lagi bisa Mas Imam, tapi harus ekstra Mas. Kita popok itu bambunya itu pakai apa namanya, batu Mas, di sebelah sana Mas. Sudah lumayan enak. Insyaallah cukup. Mas Imam tadi dengar ada suara bahwasanya ujian kali ini itu harus selesai sebelum matahari terbenam Mas Imam. Berarti Mendengar jelas. ya kan? Berarti kita harus secepatnya Mas. Harus menemui atau harus menyelesaikan ujian berikutnya Mas Imam. Ya, saya pasti kuat Mas Eko. Saya kuat. Coba berdiri Mas Imam. Insyaallah. Udah kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan sudah ada pohon kelapa juga di sekitar sini Mas. Nggak kayak kemarin kan, nggak sama sekali nggak ada pohon kelapa ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, tapi nanti setelah kita selesai tugas ini Mas. Karena hujan ini harus selesai sebelum matahari terbenam Mas. Ini sudah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan. Mas Imam di depan apa di belakang? Nah, kita betul. Yaudah. Kalau betul kita bisa
Tapi jangan ke pinggir-pinggir itu, pinggir soalnya jurang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Bismillah. Subhanallah mas, sebentar mas, depan mas, di bawah pohon kelapa, di pohon kelapa itu ada cahaya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau ingin menyerah manusia? Tentu saja tidak, saudaraku. Tentu saja tidak. Saya tetap akan melanjutkan misi kita. Mohon maaf saudaraku, bolehkah saya tahu jenengan apakah salah satu sosok yang menjaga alas ini, atau bahkan sosok yang akan menguji kami? Kau tidak salah lagi. Sepertinya kau sudah tidak sabar ingin masuk ke pilar selanjutnya. Tapi perlu kau ketahui manusia, ada syarat agar kau bisa lolos dari pilar saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar ujian kali ini kalian akan gagal manusia. Karena ujian kali ini sangatlah menguras tenaga dan juga menguras energi yang ada di diri kalian masing-masing. Untuk berjalan saja dirimu tidak mampu, apalagi kau akan menjalankan atau menyelesaikan tugas yang akan kuberikan. Kemungkinan besar kalian akan gagal, dan kemungkinan besar kalian akan kami antarkan ke tempat di mana kalian berasal. Saudaraku, meski kami kelelahan, tapi kami siap menghadapi ujian apapun dan ujian bagaimanapun yang jenengan akan berikan. Kepala manusia. Kau tidak menyadari bahwa dirimu saja sudah seperti itu. Membawa dirimu saja kalian sudah tidak sanggup. Apalagi kalian akan menyelesaikan ujian yang kelima ini. Diriku sangka kalian tidak akan mampu. Ya, boleh saudaraku beranggapan seperti itu. Tapi mohon maaf, jenengan berbicara seperti itu seolah-olah mendahului sebuah takdir. Karena jenengan pun belum melihat atau belum menyaksikan bagaimana kami akan menjalani ujian itu. Sebenarnya apa yang akan jenengan berikan kepada kami, manusia, saudaraku? Tentunya kau sudah mengetahui, jika ujian ini gagal sebelum matahari terbenam dan kau belum menyelesaikan, maka kami anggap kalian gagal dalam misi kali ini. Dan juga kalian akan kembali ke tempat asal kalian. Ya, saya tahu soal itu.
Ujian kali ini itu adalah kekuatan manusia. Ya. Ini adalah tentang kekuatan manusia. Di alam ini atau di hutan, kekuatanlah yang diandalkan. Bukan harta, bukan benda, dan juga bukan kekuasaan. Akan tetapi, jika kau mempunyai kekuatan, maka kau bisa hidup di hutan belantara ini. Maupun kau juga bisa hidup di belahan bumi lainnya dengan mengandalkan kekuatan. Dan ujian kali ini, jika kau mampu mengangkat atau mencabut pohon yang nantinya akan kuberitahu dan kau berhasil, maka kau boleh melewati pilar ini. Kan tetapi pohon itu hanya bisa dicabut jika kau mempunyai kekuatan yang sangat besar dan juga kekuatan dari ilahi manusia. Apa kau bersedia? Tentu saja, saudaraku. Apapun ujian yang jenengan berikan, tentu saja saya akan berusaha sekuat tenaga. Lalu, pohon mana yang harus kami cabut, saudaraku? Apakah pohon kelapa? Apakah pohon yang ada di sekitar sini? Semua kami cabut semua. Pohon itu ada di depanmu, manusia. Apakah salah satu ataukah semuanya? Hanya saudara? satu saja. Jika kau mampu menyabut pohon di depanmu ini, maka kau akan berhasil. Maksudnya ini, saudaraku, pohon yang besar ini yang di hadapan saya. Subhanallah. Subhanallah. Jika kau mencabut pohon ini, kau pasti bisa menggunakan kekuatan dari salah satu pendampingmu. Tapi jika kau berhasil menyambut pohon ini, walaupun dengan kekuatan dari pendamping kalian, 1000 pendamping kalian, kurasa kalian tidak akan mampu menyabutnya. Ya, ingat manusia, batas waktu sebelum matahari tenggelam. Jika kau berhasil, maka kau boleh menyelanjutkan menuju ke pilar selanjutnya. Ya, baiklah saudaraku, baiklah. Kau pun boleh meminta bantuan dari salah satu sahabatmu untuk sama-sama mengangkat atau mencabut pohon ini. Tapi jika kalian gagal karena kau sudah meminta bantuan dari sahabatmu, konsekuensinya adalah kau tidak bisa keluar dari hutan ini. Tapi jika kau berhasil atau gagal tapi tidak meminta bantuan siapapun, lalu kau gagal menyabut pohon ini, maka kau hanya terlempar ke tempat asalmu. Ya. Kau sudah mengerti manusia? Ya, saya mengerti. Mungkin saudaraku, kau memberikan ujian yang mungkin sepertinya ringan, akan tetapi sepertinya ini adalah bukan tanaman biasa. Kau menganggap kami kuat mencabut pohon sebesar ini, tetapi kau meragukan kami untuk menyabut tanaman sekecil itu. Berarti sepertinya itu bukan tanaman biasa. Ya.
tidak mungkin akan dengan semudah yang saya kira tanaman ini bisa kami angkat. Ya, Silakan manusia. mudah-mudahan. Kau coba saja. Semoga kau berhasil manusia. Ingat, Amin. hanya kekuatan alam yang bisa membantu kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya itu Mas. Iya, Mas Eko. Ternyata sosok tadi itu bukanlah penjaga pilar. Lalu? Yang akan menguji kita untuk ujian selanjutnya. Tapi ini adalah salah satu tahap bagaimana kita diizinkan untuk melanjutkan ke pilar selanjutnya atau pilar kelima. Jadi ujian kali ini Mas Eko, Mas Eko lihat sebuah tanaman kecil yang ada di depan. Ini. Nah, inilah ujiannya Mas Eko. Ujiannya gimana? Ujiannya adalah kalau kita bisa mengangkat atau mencabut pohon ini, berarti kita diizinkan ke pilar selanjutnya. Lalu? Kalau kita mungkin berdua tidak sanggup, kita diperbolehkan meminta bantuan sahabat-sahabat kita. Tetapi jika kita gagal, ya kita dilempar lagi ke tempat asal. Kecil kayak gini ya kamu? Ya. Tapi setelah sosok itu menjelaskan bagaimana seolah-olah sebuah tanaman ini tidak mungkin kita cabut, ya saya jadi ragu sih Mas. Soalnya beliau itu menganggap kita saja mungkin sanggup mengangkat pohon ini. Ini saja kalau kita angkat itu butuh ratusan orang Mas Eko. Nggak mungkin kita sanggup mengangkat pohon sebesar ini. Berarti kesimpulannya, mengapa sosok tadi memberi cobaan atau memberi ujian untuk mengangkat sebuah tanaman yang sekecil ini? Berarti kan ini bukan tanaman biasa atau tanaman yang memang disediakan untuk menguji kita. Coba jenengan. Bismillah. Baunya kok enak banget ya. Ujian kita adalah bagaimana kita bisa mengangkat tanaman itu agar kita bisa melanjutkan ke pilar selanjutnya. Kita angkat. Iya, dicabut. Coba monggo Mas Eko. Bismillah. Jenengan belum menyentuhnya Mas Eko. Tuh Mas. Apa sampai tidak bisa menyentuhnya? Menyentuh ke dahannya, ke batangnya itu nggak bisa. Nggak bisa. Coba kamu. Ini harus pakai alat mungkin Mas. Coba sekali lagi. Masa sih Mas Eko? Saya jadi penasaran. Nggak bisa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kena Mas. Enggak mampu saya mendekat. Ya kan? Kenapa kita tidak bisa memegang dahannya sedikit pun ya Mas Eko ya? Ya pasti goyang-goyang kayak gini bisa lihat loh. Tuh. Kita ambil tali, cabut. Tidak mungkin Mas Eko Goyang-goyang tuh. ujian yang diberikan oleh penghuni sini ya pastinya tidak main-main Mas Eko. Nggak mungkin semudah ini, ya kan? Baunya ini kayak gini kayak enak. Itu banget tuh. Nah, itu tidak mempengaruhi Mas Eko. Coba kita satukan kekuatan Mas Eko. Coba kita satukan kekuatan. Kamu depan tuh.
kepegang nggak Mas? Kepegang nggak Mas? Sedikit Mas, sedikit. Cabut Mas, angkat Mas. Oh, Angkat. ini saya berusaha mengangkat Mas Eko. Astagfirullahaladzim. Mas, sungguh luar biasa. Ketusuk ini kok. Astagfirullah. Astagfirullah Mas. Nggak bisa nih kalau caranya seperti ini Mas Eko. Apa kita panggil sahabat-sahabat kita? Boleh. Emang boleh? Boleh. Tapi ada sebuah pilihan. Kalau kita gagal, kita sudah memanggil sahabat-sahabat kita, Tapi gagal. kita tetap gagal, kita akan tinggal di tempat ini selamanya. Tapi kalau kita gagal tanpa kita memberitahukan atau meminta bantuan kepada sahabat-sahabat kita, atau kita berdua saja gagal, itu kita akan dilempar ke tempat asalnya. Aku keputusan Mas Imam. Aku ikut aja. Dia pun seolah-olah tidak yakin Mas Eko. Kalau kita meminta bantuan dari ribuan sahabat kita pun itu belum mampu. Oh, tadi ada sesuatu yang disampaikan. Oh, kalau kita bisa menyatukan kekuatan alam dan menyalurkan ke tubuh kita, itulah yang akan mampu mengangkat tanaman ini Mas Eko. Tapi bagaimana caranya? Menyatukan kekuatan alam. Bukannya kita waktu di Pangandaran juga seperti itu. Kita menyerap energi laut. Ingat nggak? Tapi itu sesuatu yang butuh konsentrasi yang sangat tinggi Mas Kita Eko. coba. Ya. Kita coba. Ingat kan? Ya. Tetapi waktu itu kita dalam keadaan yang benar-benar maksimal Mas Eko. Kalau resikonya begini Mas, dengar dulu. Resikonya kalau kita tidak mampu menyerap, kita akan terluka. Tenaga dalam kita Biar akan kita terluka Mas biar Eko. kita lebih relax. Minta rokok dulu. Gak apa-apa. Rokok biar maksudnya biar enak gitu loh. Relax gitu loh. Ya memang satu-satunya protein atau tenaga yang kita punya hanya sebuah rokok. Rokok. Rokoknya ditinggal di tempat tadi kalau nggak salah. Aduh. Ntar saya ambil aja. Deket di belakang kok Mas Eko. Apa enggak kita coba gali? Tidak semudah itu saya yakin Mas Eko. Kita malah mau buang-buang tenaga saja. Kita menyentuh saja sudah susah payah. Tapi dia memberi bocoran bahwa kalau kita bisa menyerap kekuatan alam, Ya. insya Allah kita bisa. Mungkin itulah jawabannya. Mungkin itulah dengan cara itu kita bisa mengangkat tanaman sekecil ini Mas Eko. Ya, jadi Bisa lah. keputusan Kita ngerokok dulu aja. Masih ada 5 menit mau matiin apa gimana? nanti. Apa? Ini kan sepertinya sebentar lagi matahari akan terbenam, Iya. ya kan? Nah, kalau kita tidak mampu mengangkat ini sebelum matahari terbenam, itu juga dibilang gagal. Nah, ini mungkin masih ada waktu sekitar setengah jam, Mas Eko.
kita pusatkan pikiran. Hah? 1 jam. Ya, kita anggap yang paling cepat Mas. Jam 5. Anggap paling cepat. Kita pusatkan pikiran, kita kembalikan energi kita. Ya. Kita sambil ngerok nih. Iyalah, biar. Apa? Biar relax Mas. Ya. Subhanallah. Tidak menyangka ya hujan selanjutnya seperti ini. Mungkin teman-teman melihatnya itu sangat mudah, bahkan anak kecil pun sanggup mengangkatnya, akan tetapi tidak semudah yang kita pikirkan juga. Apa maksud dari tanaman ini? Ya, memberi sebuah ujian yang tidak disangka. Yang sambil itu gimana? Udah biar ikut bantu doa. Sepertinya dari sini beliau yang bantu doa kita tidak bisa mendengar panggilan saya, Mas Eko. Coba yang Silupatara. Itu biar kita... Mungkin ada ide lain gitu loh. Ya sudah. Kita izin dulu kalau kita mau menggunakan ilmu untuk menyerap. Izin ke siapa? Izin ke Eyang sama Eyang Samiti sama yang Silupatara. Berarti berbicara lewat batin aja. Iya. Ya sudah jenengan. Yang penting kita izin dulu karena ijazahnya kan dari dia, dari beliau. Ya sudah jenengan mau mewakili saya atau masing-masing? Masing-masing. Ya udah. Ya sudah. Kita akan berusaha berkomunikasi lewat mata batin ya teman-teman ya. Mungkin yang akan mendengar dari jauh, tapi beliau tidak mungkin bisa ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eyang Silih, assalamualaikum. Eyang Samiti, izinkanlah kami Satria Cakrabirawa ingin menggunakan ijazah kita doa yang Eyang berikan untuk menyerap energi alam yang ada di sekitar kita. Yang izinkanlah yang bantu kami agar kami berhasil menyerap energi alam dan juga mencabut pohon yang ada di depan. La haula wala quwata illa billah. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Cepet Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. 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 Seringan ini nggak nyampe 1 kilo ini nggak. Ya pastilah mereka nggak mungkin memberi ujian semudah ini. Masih ada tantangan yang harus kita lalui. Tenaga saya pun menjadi pulih sejak kala. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kau berhasil juga manusia. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah. Kaulah yang sempatasnya mengambil atau mempunyai pusaka yang kau inginkan itu, yaitu pusaka Al-Fatih. Maksud dari perkataan jenengan, apakah ujian yang kita lewati sekarang itu sudah tidak ada lagi dan saatnya kami memperbolehkan untuk mengambil pusaka Al-Fatih? Jangan terburu-buru manusia. Ujian tadi hanyalah sebagai syarat saat kau berhadapan langsung dengan pusaka Al-Fatih. Agar kau bisa menggenggamnya, itu kau harus bisa menyerap energi alam yang ada di sekitar pusaka Al-Fatih. Begitu juga sebagaimana kau mengambil energi alam yang ada di sekitar ini untuk mengangkat sebuah pohon. Maksudnya bagaimana, saudara? Ini adalah salah satu syarat manusia. Berarti karena kau memiliki atau mempunyai suatu keilmuan untuk menyerap energi alam, maka kau bisa untuk mendapatkan pusaka Al-Fatih. lalu Sebentar manusia. Jadi ujian kekuatan ini hanyalah diriku ingin mengetes apakah kau mampu jika nanti di depanmu sudah ada pusaka Al-Fatih. Tapi sekarang diriku sudah tidak ragu lagi. begitu maksud Kau panjenengan. sudah mempunyai kekuatan untuk mengambil pusaka Al-Fatih. Tapi kau jangan senang terlebih dahulu manusia. Karena ada satu syarat lagi, yaitu berada di pilar kelima. Apa itu, saudara? Syarat itu adalah kau dan manusia ini harus disucikan hatinya, diambil hatinya, lalu dibersihkan. Jika kau gagal, maka kau akan meninggal dunia. Bagaimana bisa kami seperti itu, saudaraku? Ingin menempuh satu ujian lagi, yaitu yang berada di pilar kelima. Silakan kau lanjutkan, tapi di sana kau harus bersiap-siap. Jika nanti hatimu dikeluarkan dari tubuhmu,
Bagaimana? Apa kau bersedia? Saudaraku, semua manusia jika dikeluarkan hatinya atau isi di dalam raganya pasti akan mati, saudaraku. Ya masa sebegitu tidak masuk akalnya ujian berikutnya. Maka dari saudaraku. itu, diriku menawarkan pilihan kepada kau manusia. Jika kau ingin tetap melanjutkan, silahkan kau lanjutkan perjalanan. Kan tetapi di sana akan menemui ujian, yaitu ujian pembersihan hati manusia. Dan hati itu akan diambil secara paksa oleh salah satu penjaga yang ada di pilar selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Di sini kau bisa memanggil salah satu pendampingmu atau sahabatmu untuk menyelesaikan cara yang akan kau pakai agar bisa mengambil hatimu dan juga membersihkan hati kalian berdua. Jika kau mau, silakan lanjutkan perjalananmu. Saudaraku, sekali lagi sepertinya ini ujian yang sangat di luar nalar. Bagaimana mungkin kami bisa bertahan apabila hati kami dikeluarkan? Pastinya kami akan mati, saudaraku. Jika ini adalah takdir dari kalian, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini manusia. Apakah tidak ada ujian lainnya selain itu, saudaraku? Tidak ada manusia, hanya itu. Apa jenengan yakin kalau kami mampu melewati ujian yang terakhir ini? Diriku mempunyai firasat kalian akan berhasil. Akan tetapi itu tidak mudah manusia. Kau akan merasakan sakit yang begitu sangat luar biasa. Baiklah saudaraku, mungkin sebelum saya akan melanjutkan, karena jenengan memperbolehkan kami untuk meminta bantuan dari sahabat kami, mungkin saya akan meminta nasihat atau meminta saran dari salah satu sahabat kami. Silahkan manusia, akan tetapi kau harus masuk terlebih dahulu ke pilar selanjutnya. Tapi ingat, jika kau tidak bisa melanjutkan, kau akan gagal. Baiklah saudaraku. Dengan menyebut nama Allah, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Semoga kau berhasil manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk mas Eko, duduk. Lemes nih, lemes kembali ya Allah. Lemas kembali tenagaku setelah mendengar ujian yang terakhir mas Eko. Ujian terakhir ini sepertinya tidak masuk di akal. Ini gimana? Di pilar 5 itu kita akan menemui sosok yang akan membersihkan jiwa kita. Hati kita akan dikeluarkan di dalam raga kita untuk dibersihkan. Dibedah gitu? Ya, dibedah entah diapain, saya nggak tahu. Apabila kita tidak bisa menahan rasa sakit atau gagal, ya pilihannya hanya satu, kita akan meninggoy. Astagfirullahaladzim. Pasti ada cara lah mas. Ya kita sih diizinkan sebenarnya mas Eko, kalau kita meminta bantuan ke yang Silubatar atau yang Samidi atau yang lainnya. Sebentar mas, mengambil hati itu fisik, hati kita fisik. Iya,
untuk dibersihkan, untuk disucikan. Bukan atau apa namanya? Enggak, sosok tadi bilang secara langsung. Nggak bilang seperti itu secara langsung, hati kita akan keluar. Dan beliau aja berbicara harus menahan rasa sakit. Ya berarti kan secara langsung kan itu tidak masuk di nalar. Kita boleh meminta bantuan ke saudara kita, sahabat kita, akan tetapi kita harus melanjutkan terlebih dahulu untuk menuju ke pilar kelima. Gimana keputusannya? Iya, kata sosok yang tadi. Bagaimana Mas Eko? Ini kita sudah sejauh ini, tetapi kita tidak menyangka ujian yang terakhir kita harus dibersihkan terlebih dahulu jiwanya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Eko? Baru kali ini kita mengambil sebuah pusaka sangat berat, tantangannya sangat luar biasa. Ya pastinya perjuangan yang besar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Saya yakin mereka memberi ujian kita itu pasti ada sebuah alasan yang kuat, Mas Eko. Toh ujian-ujian itu bermanfaat untuk kita sendiri. Kita diuji pengetahuan kita diuji kesabaran kita diuji untuk peduli dengan sesama. Di jiwa, raga, rohani, jasmani itu diuji semuanya, Mas Eko. Tentunya sesuatu yang nantinya kita ambil juga pastinya bukan sesuatu yang kecil. Gimana? Apa sudah bulat? Kita akan melanjutkan ke pilar selanjutnya. Kita sudah sampai di sini, harus kita lanjutin dong. Yakin? Yakin dong. Bismillah ya. Bismillah. Ya sudah teman-teman, mungkin kita akan beristirahat sejenak di sini untuk kembali berpikir jernih, karena ini resiko yang harus kita pilih adalah yang sangat berat, tentunya menyangkut nyawa kita. Ya, kita matiin terlebih dahulu. Astagfirullah.